Ya, pertama-tama kan kita sudah terpisah kurang lebih 27 tahun ini, Om Budi. Dan saya terakhir ketemu Om Budi itu masih di kuliah-kuliah. Sudah itu sudah hilang, tidak pernah lagi ketemu. Dengar kabar saja. Dan untuk itu barangkali bagus Om Budi ceritakan dulu nih apa kegiatan Om Budi sekarang, apa yang hobi lagi dilakukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang Om Budi lagi geluti sekarang. Silakan Om Budi. Kita mulai dari mana ya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia hatinya hari ini. Mudah-mudahan amin. Amin. Nanti saya coba starting dari 27 tahun, berarti dari lulus dong, lulus SMA dong kalau gitu ya. Kalau lulus SMA ya, saya kira sama Om Irwan kita masih ketemu ya di fakultas itu ya. Saya ambil elektro, Om Irwan mesin ya. Kalau nggak salah ya, mesin 96 kan. Ya kita mencoba menapaki apa yang menurut kita pada saat itu kelihatannya sesuai dengan harapan, ya, keinginan kita gitu. Dan juga mungkin sesuai dengan apa yang digambarkan lah oleh orang tua kita masing-masing ya. Ya, saya masuklah di teknik untuk kuliah, ngambil jurusan elektro, mesin, dan di sana ya alhamdulillah banyak teman-teman juga dari Swansa, ya, bahkan mayoritas teman-teman saya itu banyak dari Swansa juga. Ada Nunu, ada Rio, ada Tompel, ada yang 95 itu, kalau 96 itu ada Gento, ada Ula, ya, O'Hare masuk di sipil. Ya, sebagian besar banyak teman-teman yang teknik lah itu yang masuk. Ya, sebagaimana yang biasanya kalau di teknik ya tentu kita menjalani proses yang perkuliahan, ya, aktif organisasi, ya mencoba membangun karakter, gitu, di mana-mana ya, di himpunan, di senat. Ya, kalau di sana ada juga lembaga dakwah kampus yang disebut MPM, yang itu aktif juga di situ. Kemudian di beberapa organisasi lah, saya lupa kayaknya kalau disebut itu yang di masa kuliah. Ya tidak pernah ikut magang juga di beberapa perusahaan. Nah, cuma memang pada akhirnya kita lulus itu tidak semuanya teman-teman itu pada akhirnya memang bekerja sesuai dengan menjadi pegawai gitu ya. Kan kita mimpinya kan selalu gaji besar, lulus kan, kerja di perusahaan-perusahaan impian. Ya. Ada yang mungkin mau jadi dosen, kalau saya memang kayak nggak bakat jadi dosen. Memang ini, talentanya nggak ke situ. Ya akhirnya saya mencoba tes kerja juga berapa kali, ya pada akhirnya saya harus membangun karir sendiri di wira swasta. Ya, dalam perjalanan ya kita tumbuhlah dalam usaha itu, bertemu, belajar sama orang, ya siapa saja kita temui, baik yang kita kenal, kalau yang tidak kenal kita kenalan dulu, tujuannya supaya orang mau bantu kita belajar. Om Irwan sibuknya ini. Iya. Biar saya yakin bicara sendiri nih. Oh, enggak lah, kita dengerin. Oke, lanjut. Ya dalam pertahapan itulah kita ikut beberapa organisasi, belajar ya. Kemudian seiring waktu lah. Ya, seiring waktu kita berusaha ketemu banyak orang dan berusaha yang bisa mencari orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Ya, gitu berkali. Kalau dengan teman-teman saya kira kalau di teman-teman teknik yang anak semansa itu ya sebenarnya saya sering bersama-sama mereka ya. Cuma memang kalau teman-teman yang semansa sendiri, saya merasa memang kita agak terpisah di jarak waktu yang cukup lama untuk berinteraksi seperti sekarang misalnya, atau seperti di hari raya kemarin. Kalau Om Budi, insya Allah dipilih sebagai ketua, bagaimana bentuk
kegiatan-kegiatan sosial yang nanti akan kita bisa buat. Ya, kalau sosial ini memang ya namanya sosial ya, berarti tanggung jawabnya memang harus kolektif ya, harus melibatkan semua gitu. Jadi kalau saya memang ya kita masalah sosial ini ya harus dikeroyok rame-rame. Jadi misalnya kalau sekarang ini saya membuat program misalnya wakaf sumur ya. Jadi masjid-masjid atau tempat-tempat kampung yang tidak ada airnya, nah itu kita ajak teman-teman, yuk kita buat sumur bor di situ sampai ke pipanya misalnya. Jadi memang identifikasi masalah yang penting. Kalau masalah sosial kan banyak sekali ya, semuanya banyak sekali. Kalau mau dirunut itu angka kemiskinan, pengangguran, kemudian gizi buruk, ya banyak sekali kasus-kasus sosial itu. Nah, sehingga memang kalau saya sarankan teman-teman, coba kita ambil yang dari orang-orang kita dulu. Makanya saya sangat berharap ya Bu Asma ya, ini database tentang anggota ini harus bagus betul dan sampai kepada kondisinya ya. Ya mohon maaf kalau memang tidak bisa dipublish, tidak usah dipublish, tapi kita harus punya database. Apa pekerjaannya, apa hobinya, apa kemudian bagaimana kondisinya sekarang ya, keuangannya, kalau perlu kita dapat kondisi kesehatannya gitu. Karena saya bandingkan ya kemarin waktu Bu Asma ya, saya banding juga ke teman-teman di angkatan yang lain misalnya di teknik, hampir semua kekurangan data tentang anggota kita yang lagi sedikit ini ya tanda kutip ya kekurangan gitu. Dan saya sedikit juga merasa kecewa juga di situ loh, kok nggak ada data ya. Pasti ada gitu, pasti ada yang sakit dan tidak kekurangan dana, atau ada yang sementara studi kekurangan uang misalnya, atau kekurangan jaringan, atau mungkin ada yang sementara lain-lain lah gitu ya. Pengeluarannya masih lebih besar daripada pendapatannya. Di teman-teman kita itu pasti ada seperti itu. Makanya saya berharap ini database ini yang paling penting. Database anggota supaya kalaupun ada aktivitas sosial ya mereka dulu. Karena saya katakan bahwa bukan suatu kebetulan kita berteman dengan mereka. Kita sama-sama angkatan itu bukan kebetulan, ada tanggung jawab yang saya yakin harus diselesaikan di situ. Itu mungkin ya. Kalau yang lain-lain di sekitar banyak sekali masalah. Ada pengangguran itu banyak sekali tuh yang jobless, ya PHK kemarin gara-gara COVID. Banyak sekali kasusnya itu. Semua organisasi itu salah satu unsur utamanya supaya bisa berjalan adalah pengelolaan pendanaan, Om Mudi. Sebagai gambaran mungkin saya sampaikan selama ini ada iuran sebesar 10.000 per orang per bulan. Diharapkan 10 Jadi itu yang ada sekarang. Di samping sumbangan-sumbangan donasi dari anggota. Nah, ke depan kalau misalnya Om Mudi terpilih, kira-kira hal-hal apa yang Om Mudi akan lakukan sehingga ini menjadi lebih baik? Karena dengan 10.000 misalnya sekarang itu juga tidak benar, tidak disiplin untuk menjalankannya. Nah, kira-kira effort apa yang Om Mudi akan lakukan untuk terkait pendanaan IKAS Mansa 95 ini? Jadi kalau saya Om Emil ya, yang pertama tadi itu mengambil langkah selanjutnya itu harus berdasarkan data. Ya. Data ini paling berdaya gitu. Dalam semua urusan data itu paling penting. Apapun urusan kita itu semua data itu yang mau politik, mau bukan politik, bisnis pun data itu yang paling penting. Data pesaing, data harga, data bahan baku semua, data itu yang paling penting. Saya pingin banget itu database anggota itu dirapikan dulu. Itu yang paling penting menurut saya krusial. Pada kondisinya, ya kemampuannya, jumlah anaknya, apa yang mereka lakukan sekarang. Karena iuran itu bukan berarti mereka pelit mungkin, tapi mungkin saja ada yang menganggap 10.000 itu sangat berharga gitu, bisa jadi gitu. Yang bukan berarti kita wah kecil banget gitu. Ya memang saya sempat terpikir kecil juga, tapi tersentik juga bahwa bisa jadi berat juga bagi sebagian orang. Nah, jadi sebelum kita menetapkan itu kan ada mungkin yang menganggap kecil, hanya bisa subsidi silang. Ya, ada subsidi silang yang mampu aja silakan, minimal 10.000, yang penting jangan sampai tidak gitu.
cari cara nanti ya bagaimana penagihannya, mungkin ada kartu kah, kartu anggota kah, atau mungkin ada ini supaya ada pengingat ya. Saya kan kalau teman-teman yang tidak membayar itu kemungkinannya tidak tahu, lupa gitu, atau memang dia tidak mampu juga gitu ya. Jangan kita menutup kemungkinan itu ya, Om Emil, menurut saya. Ya, ya, ya. Saya berusaha tidak melihat mengeneralisir semua bahwa dalam usia sekarang ini semua pasti sanggup, misalnya kalau 10.000 per bulan gitu, karena terkadang sangat sensitif juga ya angka-angka yang kecil gitu. Betul. Mungkin Jadi juga intinya memaksimalkan database sehingga bisa dihitung potensi yang ada ya, Om Modi ya. mungkin begitu, Om. Karena kalau ada data kita bisa melihat petanya. Apa yang bisa kita lakukan dengan teman-teman ini? Ya, setelah ada data, kita lihat bersama, kita pasang di dinding, ayo kita nonton sama-sama. Oh, ternyata teman-teman yang bergerak di kuliner itu ada sekian orang gitu. Oh, teman-teman yang ASN dan bekerja di mungkin ada di PLN atau di mana, itu ada sekian orang. Oh, yang di ASN sekian apa ya, di militer, kepolisian sekian orang, dosen sekian orang. Nah, kita kan bisa mulai membaca. Oh, ada juga yang teman-teman mungkin karena terlalu banyak spekulasi usaha, akhirnya lebih banyak jatuhnya, bangunnya yang berat gitu. Nah, ini kita harus tahu juga, ya, karena kadang mereka senyum, kadang mereka juga tertawa, tapi itu menyembunyikan gitu, ya. Kalau dalam bahasa agama, kitmanul fakah ya, dia mau menyembunyikan kesusahannya, ya, kesedihannya dengan cara bersama-sama. Cuma saya maunya itu ada datanya yang real ya, siapapun nanti juga yang memimpin, ya, tetap kita harus usulkan ini, ya, jangan sampai tidak ada database supaya kita tahu apa yang kita mau lakukan dengan bersama teman-teman gitu. Gimana nih Om Yudi kalau misalnya terpilih menjadi ketua IKA kita, terus untuk berkoordinasi dengan teman-teman dan membuat struktur organisasi gitu ya. Kira-kira struktur organisasi bagaimana yang Om Yudi akan coba tawarkan kepada teman-teman nanti? Bisa diuraikan, silakan. Ya, kalau bentuk organisasi kan semua tergantung dari arah tujuan organisasi itu sendiri, Irwan. Kalau yang saya paham, makanya kita satukan dulu pandangan kita. Jangan sampai antara Bu Asma, Pak Irwan, ya, Pak Emil sendiri tidak sama arah tujuannya gitu, cara pandangnya. Ya, samakan dulu cara pandang kita terhadap objek yang kita ingin tuju. Nah, setelah kita sama cara memandangnya, baru kita sepakati. Kan masa jabatan kan pasti ada dong ya. Misalnya 2 tahun atau setahun itu, nah, kita sepakati. Kira-kira kalau cara pandang kita sama, kita sama-sama tujuan titik akhir yang kita ingin capai juga sama. Apakah kira-kira dengan waktu yang ada ini cukup untuk mencapai itu? Ya, misalnya nih kita mau sama-sama kita sepakat, udah tujuan kita Malino nih ya, misalnya. Terus kita sepakati waktu kita cuma 60 menit. 60 menit sampai Malino. Berarti kan kita harus sepakati lagi kendaraannya apa, kecepatan berkendaranya siapa, apa, dan mobilnya apa. Siapa yang mampu berkendara 60 km per jam sampai ke titik itu dengan safe. Nah, tentu skill drive ini semua masing-masing harus kita optimalkan, Om. Tergantung arah pandang kita, tujuan kita sama. Saya tidak boleh misalnya memaksakan cara pandang saya harus ke sini ya, 95 harus ke sini, nggak bisa gitu. Ya, harus sama kita. Naiknya harus sama gitu ya. Nggak bisa kita berbeda. Jadi kalau misalnya kita kalau sudah ada tidak sama, kira-kira gimana? Ya kita kembali ke Pancasila, musyawarah mufakat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau maksud saya begini, kita kan ini oke lah, masa plural itu adalah ada siapa tidak semua gitu kan. Oke lah, kita kan samakan, tapi kan ada yang bisa disamakan, ada yang barangkali kita ini yang menarik karena manusia itu daerah orang-orang yang ya apa namanya futuristiknya bagus lah. Kemudian mereka punya pandangan masing-masing. Tetapi kita sebagai ketua nanti ya minimal mengakomodir semua hal itu. Nah ini yang kami pengen tahu karena kan, waduh sekian lama dipimpin oleh beberapa orang itu kan jadinya orang juga. Tapi itu kita mau coba mencari orang yang bisa mengakomodir semuanya. Dan apalagi kita ibu-ibunya yang pertama Om, jelas saya tidak lebih baik daripada mereka yang sebelumnya gitu. Itu yang harus kita pegang juga. Saya sama sekali tidak lebih baik. Siapapun yang sebelumnya itu tidak akan lebih baik.
Tapi saya ingin mencoba caranya saja. Misalnya mungkin kita kurang kolaboratif, ya mungkin kita kalau hal-hal seperti ini sebenarnya expertnya siapa sih? Misalnya hal-hal sosial, ya kalau kita nggak ahli di sosial, kasih aja yang memang geososialnya tinggi gitu. Ya, ada tuh orang kalau yang lebih peka perasaannya ketika masalah sosial lah, itu lebih powerful, atau misalnya masalah bisnis. Nah, kalau bisnis dengan sosial, misalnya anggaplah teman-teman berharap, yuk kita buat tuh satu perusahaan sama-sama untuk fundraising kas kita misalnya atau apa. Itu jangan dulu dikaitkan dengan sosial, karena bisnis dengan sosial itu harus beda gitu. Ya, kalau bisnis itu memang harus create money, ya kalau sosial create life gitu. Berbeda ya. Kalau bisnis itu memang harus menghasilkan uang, nggak bisa rugi. Kalau sosial harus happiness, ya siapapun yang terlibat itu harus ada happiness-nya gitu, yang memberi, diberi. Nah, itu dua poin yang berbeda. Nah, teman-teman ada yang expert di masing-masing itu, Om Iwan. Dan kita nggak bisa satu orang, kita expert di sosial, kita expert di bisnis, nggak bisa. Nah, itu lagi bisnis lagi ada skala-skalanya. Yang ke skala UKM, yang mereka biasa kelola 200 juta per tahun ke bawah, ya, yang skala menengah misalnya di bawah 2 miliar per tahun, atau yang lebih tinggi lagi sampai 10 miliar, itu masing-masing beda. Kalau anggaplah kayak Om Adnan kan, wah Masya Allah, kalau Om Adnan itu levelnya dia 10 miliar per tahun itu bisa dia kelola. Tapi kalau yang belum terbiasa tentu akan gamang di situ. Jadi menyatukan ini harus sabar lah gitu ya. Ya, makanya saya bilang kita love, life, and legacy itu kan sebenarnya ini anunya Napoleon ini ya, kalau saya, atau Napoleon atau George Washington, saya nggak tahu, saya pernah baca aja itu. Jadi yang mendorong kita bergerak itu kan sebenarnya tentang apa, mencintai sesuatu ya, yang ingin kita capai gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah life-nya gitu. Ya, kita hidup pada atap yang sama. Semua yang hidup di bawah atap yang namanya Semansa 95 itu harus happy semua, nggak bisa tidak gitu. Jadi kalau ada yang tidak, teman-teman harus peka. Bukan hanya ketuanya yang peka, tapi teman-teman harus peka. Kok saya buat acara begini ada yang tersinggung ya misalnya. Nah, itu kita harus punya sensitivitas di situ. Berarti udahlah, jangan dilanjut lah dulu. Mungkin karena ada yang tidak sama gitu dengan apa yang diharapkan. Dan terakhir itu ya legasinya ya, apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Kalau struktur organisasi banyak model yang ada yang bisa kita contoh ya, misalnya bisa jadi kita perbanyak wakil ketua nanti, misalnya ada ketua satu, wakil ketuanya perangkatan per kelas ya, ada wakil ketua di 3 1, wakil ketua 3 2, menjadi seperti itu, dan semua wakil ketua itu ada sekretarisnya lagi ya, bisa jadi supaya koordinasinya gampang. Jadi semua yang terkait bisa jadi ada juga wakil ketua nanti misalnya berdasarkan ekskul yang kemarin kan, mungkin saja masih passionnya masih sama gitu. Yang eskulnya masih di karate, mungkin masih kayak Tante Fani mungkin masih senang karate, Om Marwan masih senang kempo, bisa jadi, atau Bosma masih senang di Kalpataru naik gunungnya, atau Om Irwan di Palang Merah ya, Om Irwan ya. Saya kurang tahu, ingat kemarin. Nah, bisa jadi nanti kita bahas bersama lah Om Emil. Saya tidak punya gambaran, saya terlalu mengarang-arang juga kalau sekarang, tapi semuanya harus dibahas bersama. Sekali lagi kita menatap pada arah yang sama. Itu apapun itu latar belakang kita, pluralnya, minimal kita harus punya cara pandang yang sama gitu. Cara pandangnya sama, tujuannya gitu. Sama bangsa kita ini kan susahnya kalau cara pandangnya beda, ya pasti akan terpolarisasi. Tapi kalau cara pandangnya sama, misalnya menjaga NKRI, menjaga kesatuan, pasti harusnya tidak berselisih kan? Ya, tidak berselisih gitu. Selama ini Om Budi agak jarang kelihatan di 95, tapi kita banyak mendengar kiprahnya Om Udi nih di luar. Nah, tapi yang baik, Ji. Ya baik, Ji, semua. Kiprahnya Om Budi di luar yang ya banyak di media juga, khususnya terkait kegiatan politik, Om Budi. Oh iya, benar-benar. Nah, gini, saya mau minta pernyataan dari Om Budi, karena 95 ini selama ini tidak pernah mengarah ke situ. Om Budi bisa meyakinkan nggak bahwa 95 ini kalau Om Budi terpilih tidak akan ketarik-tarik ke arah sana? Ya
yang pertama kita pisahkan dulu ya. Sama aja sih di Kadin ya, kalau saya rasakan di Kadin, di MI itu semua tidak berpolitik praktis istilahnya kan, tidak berpolitik praktis. Kita semua pasti seperti itu. Artinya karena majemuknya tadi seperti itu, warnanya beda, backgroundnya beda, ideologi juga beda, tentu tidak bisa kita membawanya kepada politik praktis. Kapan dibawa seperti itu, maka akan terjadi rawan konflik pasti. Nah, kalau saya sih ya karena saya dari kampus memang terlibat pada pengajian-pengajiannya mereka ya. Jadi saya masuk pada partai yang kaderisasinya terikat di situ gitu dari awal. Jadi ya sudahlah takdir saya mungkin intinya Om Budi bisa memisahkan lah ya kepartaian dan kegiatan sosial di 95 ya Om Budi ya. Karena Om Budi ini tetap sebagai politisi soalnya. Iya di beberapa media ya muncul gitu. Iya ya kalau saya gitu aja. Sama sih masalah bangsa juga cara pandangnya sama gitu. Kolaborasi juga. Nggak ada satu partai bisa misalnya menyelesaikan masalah bangsa ini seorang diri gitu. Itu harus pasti butuh lah gitu. Di DPR juga mereka butuh bekerja sama. Bayangkan kalau terpolarisasi begitu kan ujung-ujungnya pasti akan ada yang terciderai gitu. Oke. Ya, jangan tergiring lah. Kita di Semansa itu kan berbagai macam agama, macam suku, segala macam. Fokusnya di agama lah. Karena kita pernah di satu masa itu sempat ada bukan larangan ya untuk lebih kita ada toleransi, sebaiknya jangan memposting info-info tentang agama yang sensitif. Benar-benar. Sensitif sempat karena kan untuk menghargai toh karena kita di ada agama lain gitu. Iya. Nah, terus untuk saya pribadi untuk kegiatan sosial itu tuh kita lebih banyak ke agama Muslim. Seperti kita ke panti asuhannya, saya nggak bahas ini ya, maksudnya ini kan ini intern gitu. Nah, saya cuma kan istilah kayak ini, semuanya bilang kebersamaan. Nah, ini agak mengganggu ini saya, ini kebersamaan. Tapi kok selama ini kegiatan-kegiatan Semansa itu lebih banyak malah ke satu agama. Tapi yang saya salut, agama lain itu bertoleransi. Kayak kita buka puasa mereka ikut, kita buat donasi mereka ikut. Nah, kalau Om Budi melihat ini, apakah ke depan itu akan bikin satu kegiatan karena pengurus itu berharap bahwa yang lain itu juga sudah menekankan bahwa nanti akan ada satu buat kalender kegiatan selama setahun gitu. Ada beberapa yang bilang begitu. Nah, kalau Om Budi kira-kira apakah terbuka untuk hal itu? Tanpa kalau setiap kegiatan itu harus mengarah ke satu agama. Iya. Nggak sensitif sekali Jini, itu saya bahas. Enggak. Ini bagus gitu. Kalau artinya kan kebetulan juga kan saya misalnya berada di partai Islam ya, berada begitu, dan orang tentu ingin mengetahui gitu lebih jauh apa yang sebenarnya yang dilakukan teman-teman di kayak partai Islam atau partai nasionalis yang umum gitu. Ya, sebenarnya seperti kata Pak JK tuh partai nasional itu kadang lebih religius malah. Kadang-kadang mereka lebih religius ya seperti Golkar atau apa itu kadang lebih religius. Ada tanpa menyebut partai ya. Ya tapi kadang-kadang juga partai Islam itu juga lebih nasionalis gitu. Jadi mereka sebenarnya ya media saja yang terlalu menggiring ke sana. Kalau masalah toleransi, masalah sosial, saya kira patronnya kan memang tidak boleh ada batasan gitu. Nah, tidak boleh ada batasan ya, artinya siapapun namanya makhluk Tuhan ya, kalau saya makhluk Tuhan itu berhak untuk mendapatkan perhatian gitu. Ya, kalau dalam pemahaman agama saya kan siapa yang menyayangi yang di bumi maka yang di langit akan menyayanginya kan gitu. Jadi kalau siapapun itu ya, saya misalnya cerita sedikit lah ya. Saya dengan Om Sugi misalnya, mungkin kalau kenal Sugianto, beliau Chinese kan. Beliau Nasrani. Tapi mulai semenjak saya lulus SMA sampai sekarang,
tiap tahun pasti saya saling tukar hadiah. Ya. Kalau Natal saya pasti kasih hadiah Natal. Ya. Ya. Dan kalau Idul Fitri, beliau tidak pernah lewat Idul Fitri sudah pasti bawa hadiah Idul Fitri ke rumah saya. Dan itu saya lakukan terus dengan beliau. Ya. Tanpa orang lain juga tahu, itu berjalan terus gitu sampai sekarang. Ya, saya cerita saja ini biar teman-teman bisa tangkap apa yang saya pahami gitu. Jadi saya dengan Om Sugi sampai sekarang gitu, kalau potong daging kurban, ya saya kasih beliau 3 kilo, bukan berarti beliau butuh daging. Beliau orang mampu, orang kaya, bahkan peternakannya sampai sudah 20.000 ekor ayam. Tapi kalau saya potong daging kurban, saya bawakan beliau daging gitu. Nah, kalau saya Idul Fitri, dia bawakan ini, kalau apalagi gongsi pacai, ya saya ke rumahnya gitu. Ya bukan cara cari ampau, ya boleh juga sih cari ampau juga memang. Oke, mantap. Ya, jadi menurut saya tidak ada masalah di situ ya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Memang sih saya khawatirnya kalau kayak di teknik itu ada teman-teman saya yang tergiring pada polarisasi, ya terlalu gitu. Ya, menurut saya ya ini jangan sampai di semasa kan saya lihat tidak ada ya. Ya. Alhamdulillah, so far ini tidak ada begitu. Dulu ada bukan agama lain tapi keyakinan gitu terlalu dipaksakan untuk orang ikut ya. Tapi saya lihat yang bersangkutan sudah tidak terlalu lagi ya. Saya kan agak nyaman di situ. Kok dipaksa sekali harus ikut. Ya biar aja lah apa yang kita yakini kita jalan gitu. Tapi kan beriring waktu saya lihat sudah tidak pernah lagi ada postingan-postingan seperti itu. Ya. Jadi saya kira tidak perlu kita khawatir terlalu banyak. Kita maturity kita sudah bagus, ya sudah matang teman-teman semua. Makanya nanti mungkin ada kayak dewan pengawas lah atau apa di struktur itu juga yang bisa mengingatkan atau mengkoreksi. Nah, saran saya semua, tidak perlu teman-teman yang keturunan juga masukkan aja di situ supaya mereka merasa ada sense of belongings juga dengan kita gitu. Kalau seperti saya dengan Om Sugi, alhamdulillah ini sudah lebih 20 tahun sudah saling tukar hadiah gitu. Jadi Om Sugi sudah sensitif kalau Idul Fitri sebelum Lebaran itu di Lebaran sudah harus ada di rumah saya. Ya, sebenarnya saya juga sama Om Emil. Cuma saya nggak tahu tahun ini kenapa dia dikirimkan saya kue. Oh, berarti mantul ini. Lupa Kak, pindah-pindah kayak kemarin Kak Asma. Betul Om Udi, saya sama Kak Asma juga. Tahun itu dia kirimkan saya kue. Nggak tahu kenapa tahun ini nggak ada ya Lebaran. Iya. Siap. Bisa tahunnya menyusul Kak Asma. Iya. Oke. Terima kasih banyak Om Udi. Kalau saya sih sudah selesai ya. Sudah tidak ada lagi yang saya mau. Om Udi, karena ini kontestasi, Om Udi punya rival yang lain. Iya. Nah, karena sifatnya memilih, berarti kami sebagai pemilih harus diyakinkan dengan hal-hal yang menjadi kelebihan Om Udi dibanding kontestan yang lain. Nah, kira-kira Om Udi mendeskripsikan itu seperti apa? Itu pertanyaan yang paling saya nggak suka itu Om Emil. Terus terang. Jadi ada lagunya tuh Om Udi. Pilihlah aku. Saya paling nggak suka pertanyaan Om Emil itu. Tapi harus ditanyakan Om, karena ada beberapa orang nanti yang akan dipilih Om. Iya, jadi ada gimana ya? Saya ya udahlah teman-teman nilai sendiri aja lah gitu. Apa yang tampak secara kasat mata ya. Iya. Ya nggak usah saya ini kalau teman-teman melihat itu bisa kita sama-sama membawa Semanta 95 lebih baik lagi gitu, ke depan. Ya, lebih baik, lebih membahagiakan, lebih bisa saling sinergi. Ayolah kita sama-sama. Tapi kalau memang harus saya meyakinkan, saya mohon maaf tidak ingin melakukan itu. Ya, dan prinsipnya sebenarnya kita kan sebenarnya dekat sekali sama lain ya semuanya gitu. Ya. Oke, satu lagi terakhir Om. Kalau misalnya Om saya ini Om Emil ini. Om siap support ya di dalam dong, insyaallah. Di luar ya. Iya, bismillah. Pokoknya tinggal lantik saja siapa ya, kita bentuk pengurusan sama-sama. Kita jalan. Makanya lebih bagus itu kita menatap arah yang sama ya. Oke. Kita menentukan tujuan ya. Jadi apapun kontestasi ini hanya sekedar formalitas kan.
Ya. prinsipnya adalah kita bisa merasakan manfaat bersama gitu. Oke, sip. Kita sudah dapat poinnya, Mudi. Terima kasih banyak. Saya cukup.